Oke, salve sobat Komsos dimanapun berada. Salve. Iya, hari ini tanggal 10 Maret kami dari Paroki Salib Suci kedatangan tamu nih dari frater-frater SVD Seminarius Suriwacana. Benar ya frater ya? Betul sekali. Ya. Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu nih karena tak kenal maka tak sayang kan ya. Yuk kita mulai dari frater Abraham dulu nih. Perkenalkan, nama saya Binu Abram Sakti. Saya berasal dari Keuskupan Agung Pontianak. Tingkat berapa? Tingkat 1. Tingkat 1. Iya. Yang ini? Nama saya Frater Felix. Saya dari Keuskupan Denpasar dan saya tingkat 7 sekarang. Ya, selanjutnya saya Frater Matias Riko Ade Prasetyo, tingkat 3. Saya berasal dari Keuskupan Agung Semarang. Selanjutnya saya Frater William atau Frater Changes, asalnya dari Keuskupan Agung Jakarta. Saya tingkat 4. Tingkat 4. Oke, dan jadi frater-frater ini sudah datang kemarin sore yang diawali oleh penyambutan dari Kaling-Kaling ya frater ya, benar ya? Ya, benar. Di Balai Paroki lantai 1. Lalu dilanjut ke rumah-rumah warga ya? Ya. Di Paroki Salib Suci ya? Betul. Live-in dan safari. Lalu dilanjutkan oleh pendalaman iman APP, benar ya frater? Betul sekali. Kemarin berarti frater asik apa nih? Khotbah atau gimana nih? Ya, pada dasarnya kita sebenarnya cuma dikasih kesempatan untuk memimpin, memandu, untuk belajar bersama sebenarnya. Seperti itu. Ya, betul. Dengan umat. Oke, kemarin kira-kira boleh tahu nggak sih di lingkungan apa, di wilayah apa, di rumah siapa, mungkin orang tua atau wali sementaranya di sini, frater? Gimana? Oke, kalau dari saya dapat kebagian di lingkungan Semangka 2, di rumahnya Pak Robi. Pak Robi. Iya. Oke, di mana frater? Saya di depan gereja sini. Saya di lingkungan Agustinus 2 di rumahnya Pak Budi. Di rumah Pak Rudi. Ya. Oke. Kalau saya di lingkungan Ratu Rosari 3 di rumah Bapak Bayu Sugiono. Kalau saya sendiri saya nginepnya di lingkungan Agustinus 3. Agustinus 3. Betul, di rumah Pak Probo. Salam, Pak. Oke. Gimana nih frater? Kesan-pesannya gimana nih selama live-in? Kan cuma sehari doang ya, semalam doang ya frater. Apa sempat tidur mungkin? Sempat tidur nggak ya? Tidur. Nyenyak malamnya. Kan ini gereja begadang karena kan jarang-jarang kami tuh Ya. dapat kunjungan gitu loh frater. Ya, benar. Betul. Begadang nggak? Tipis-tipis lah. Gimana nih frater kesan-pesannya nih? Dari frater saya dulu deh. Oh ya, pesan saya ini cukup singkat aja ya. Sangat kekeluargaan, hangat menerima kami semua. Walaupun baru kenal, langsung klop langsung. Gitu. Apalagi lingkungan Agustinus 3, mantap. Jaya. Lampunya Agustinus itu nyata. Coba. Ya, kalau dari saya kayak terkesan dengan keaktifan umat itu apalagi di lingkungan Ratu Rosari 3 itu. Ketika saya melemparkan katekesi tentang apa gereja yang apostolik, mereka sangat aktif dengan bertanya, hakiki struktur gereja itu bagaimana, ini gereja itu bagaimana, kejelasannya bagaimana, dan itu saling melengkapi gitu dari antara umat yang satu dan umat yang lain. Itu yang saya kesan yang sangat menarik bagi saya. Ya. Frater Felix. Kalau saya jelas rumah umat di Paroki Salib Suci top. Gak ada yang lain. Kami nantikan di paroki lainnya. Jadi kemarin kami ini bincang-bincang dari hati ke hati, sangat tersentuh kami, hampir menitihkan air mata. Air mata ini penasaran. Ya, tentang pelayanan di dalam gereja. Bagaimana kita menyerahkan diri walaupun kita kurang, tetapi kita tetap memberi apa yang bisa kita beri. Seperti itu. Saya agak sulit pulang karena nyaman sekali kasurnya. Yang nyaman kasurnya. Ini kok nggak dicuci frater? Gimana frater Abraham? Kalau di lingkungan
lingkungan Semangka 2 sih mereka antusias ya. Dari penjemputan kami di dalam mobil aja sudah berbincang-bincang, udah sangat menarik perbincangan itu, dan mereka sangat antusias untuk pengen sekali mengetahui tentang kekatolikan kita itu. Jadi menggali panggilannya Frater juga ya. Iya. Mungkin bisa jadi bahan refleksi Frater juga sama. Ya, karena aku ngapain aja sih gitu ya. Gitu. Oke, jadi kesannya baik ya Frater ya. Ya, sangat sekali. Lalu kira-kira perbedaannya nih selama hidup pembiara kan nggak berinteraksi banyak sama umat-umat kan ya. Setaunya Angel ya Frater ya. Bedanya sama di sini tuh gimana sih? Jadi Frater Coba dulu. saya dulu. Bagi saya lebih mendarat gitu ya, kayak turun dari surga. Lebih ke bumi, kita turun ke bumi itu, kayak melihat konteks. Jadi kita kan cuma istilahnya kayak, ayo pada ke gereja, tapi tanpa memikirkan konteks bagaimana umat itu, pergulatannya umat itu bagaimana gitu. Dan di sini kemarin sangat menarik ketika salah satu umat men-sharingkan bagaimana dia tuh bergulat dengan saya harus kerja atau saya harus hidup doa ya. Maksudnya saya ikut doa lingkungan atau harus melanjutkan pekerjaan, itu kan dilema yang sangat kompleks begitu. Dan itu memang saya kayak terkesannya di situ sih, terharu ya. Umat itu sebenarnya berjuang, nggak seperti yang kita bayangkan. Tidak berinsight baru ya. Ya, insight baru. Gimana nih Frater Felix nih? Apa ya? Perbedaan Oke. di asrama pembiara dengan di sini. Kalau hari Sabtu malam, biasanya kami itu silensium. Jadi nggak ada ngobrol, nggak ada ngomong apa-apa. Tetapi tadi malam sampai hampir tengah malam, saudara-saudara. Agustino. Tapi yang jelas, ketika saya tinggal di rumah orang tua yang saya tinggali tadi malam, ya saya ingat keluarga saya, bapak saya juga namanya Budi. Sama. Gitu ya. Cangkruk ya Frater ya. Oke, gimana Frater ini deh, Frater Abraham. Gimana ya, kalau saya sih jadi bahan ini aja sih, jadi bahan refleksi saya melihat umat-umat. Jadi gimana, mereka pun memberi masukan-masukan kepada saya juga, Frater jangan ya tetap lurus-lurus saja. Karena tingkat 1 kan kata mereka masih banyak godaan-godaan yang di luar juga. Banyak ya pengaruh-pengaruh. Jadi Frater harus tetap semangat menjalani jalan ini. Amin. Kita aminkan bersama saudara-saudara. Amin. Canggis gimana nih? Kalau saya mungkin jawaban saya hampir sama kayak tertiga ini ya. Jadi saya copy paste sedikit aja. Jadi ya pertama saya bisa tahu situasi umat bagaimana, nggak melulu saya dibiara nyaman dengan segala situasi yang ada. Jadi tahu ada kesulitan apa. Sampai waktu tadi pagi aja makan bahas-bahas harga-harga di pasar. Tapi yang paling stabil harga babi. Itu saya dapat insight baru, dan juga yang saya mendapatkan penguatan dari umat-umat semuanya. Kalau bedanya Frater Abraham dibilang jangan tergoda ya Frater. Kalau saya dibilangnya beberapa umat ketemu saya, Frater jangan neko-neko. Bukan saya yang digoda, mereka lihat saya. Itu saya dapat kekuatan dari umat, dapat doa. Itu yang sangat saya syukuri setelah satu malam bersama umat gitu. Oke, mantap sekali ya. Refleksi sebenarnya cuma satu malam doang, tapi refleksinya kok kayak dalam gitu ya Frater ya. Menumbuhkan benih-benih iman. Semoga juga dengan kehadiran kita di sini ada muda-mudi Katolik yang tertarik nih menjadi romo ya. Amin. Suster juga, suster. Baru satu. Oke. Sahabat Thomas, tahu nggak sih kalau Frater Matias ini sebenarnya adalah
penanggung jawab dari acara ini, ya kan benar ya? Ya, puji Tuhan. Ini ilmu padi dia Ilmu ngomong. padi. Boleh di sharingkan dulu brother. Ini butuh persiapan berapa lama sih? Terus kendalanya gimana aja? Karena kan brother juga kuliah ya, setahu ya Angel ya. Kuliah, terus ada kehidupan biara, ada bekerja juga. Nggak bekerja juga sih, maksudnya kuliah aja. Oh iya. Itu kita nggak ngerti, katanya ini kerja apa nggak sih? Gimana kan persiapannya? Untuk persiapannya sendiri, kami udah mulai kontak Pater Agus Sutrin itu bulan lalu, sekitar tanggal 20-an itu kami kesini untuk membicarakan secara keseluruhan mau bagaimana membuat rondonnya dalam waktu 2 hari 1 malam ini. Nah, itu sangat saya sangat mengapresiasi umat-umat di sini sangat aktif dan sangat gercep gitu ya, sangat cepat. Setelah kami pertemuan itu, lalu langsung membuat panitia kecil di sini, dan kami pun di sana juga membuat panitia, dan kami sudah 3 kali Zoom untuk membicarakan rondon keseluruhan, juga secara khusus yang biak di biak sendiri, yang itu di rekat sendiri gitu. Jadi untuk kesulitannya saya rasa nggak ada, maksudnya nggak ada yang sangat berarti gitu ya, yang kayak oh ini batal aja, nggak usah aja, maksudnya nggak sampai seperti itu. Tapi kami saling melengkapi gitu. Apa yang kurang di acara-acara ini itu saling melengkapi. Dan untuk APP-nya sendiri kami juga APP di umat-umat lingkungan di lingkungan-lingkungan itu kami juga sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk. Jadi kami membreakdown isi dari APP Kusupan Surabaya minggu ketiga dan keempat gitu, supaya lebih mengena di umat gitu. Supaya kan itu kan bahasanya agak-agak tinggi gitu. Susah dipahami. Lalu kami mencoba bagaimana menjelaskan umat dan saling memberi input. Nah, untuk kesulitannya sendiri seperti itu sih, tapi akhirnya lancar aja. Puji Tuhan. Iya. Terus Pater Sangis nih tadi Angel lihat bawa kamera kemana-mana, ini kamera Pater Sangis nih teman-teman. Ini minjem sebenarnya. Pater Sangis gimana nih? Berarti dari ini ya dokumentasi ya memang ya? Iya, dokumentasi. Memang passionnya di situ? Nggak passion tapi diminta. Jadi mau nggak mau jadiin passion begitu. Nah, gimana tadi Pater setelah berkegiatan sama pihak terdekat, capek nggak sih? Kan energinya masih anak muda ini kan menyala sekali gitu. Ya, ilmu padi gitu. menyala aja. Ya, mau nggak mau harus menyeimbangi. Walaupun ingat umur, saya masih muda. Jadi masih semangat. Jadi saya wira-wiri ke sana naik turun, foto-foto, terus saya foto-foto anak-anak, para frater. Saya lihat foto-foto mereka, senyum-senyum mereka bahagia tuh udah membuat saya semangat juga. Pasti teman-teman konsus yang lain juga kayak gitu ya. Walaupun jarang difoto mereka. Kok enak ya? Oke, boleh dong masih frater tadi kan ada yang tingkat 1, ada yang tingkat 7 ya? 7, tingkat 3 dan tingkat 4. Boleh tahu nggak sih, di-sharing dulu harapan atau untuk masa angkatan frater gimana? Sebagai frater yang masih tingkat 1, baru memulai kan? Kalau ini harapannya untuk angkatan sih tetap itu berjalan bersama gitu, saling menguatkan agar tetap menjadi pastor bersama-sama. Jadi lebih asik gitu. Bersama sampai akhir. Iya, sampai akhir. Oke, siap. Frater Felix. Baik, saya tingkat 7, lalu kami sudah mendapatkan tugas penempatan. Jadi kami dari 7 orang, 3 orang berangkat ke Afrika. Wow, Ya, keren. 3 orang ke Afrika, lalu 1 orang ke Paraguay, 1 Paraguay, dan 3 orang jaga rumah. Harus ada yang jaga rumah. Keren semua. Kami menyadari ya, ketika kami diutus, ya pasti akan menyebar ke seluruh dunia. Tetapi kami rasa doa lalu semangat
itu masih bisa kita korbankan bersama-sama, apalagi kan sudah ada WA dan segala macam. Jadi ya berjalan bersama itu bisa dilakukan ya di dalam doa kayak gitu. Tetap berdoa bersama ya. Ya, betul. Oh, kalau saya kebetulan saya 33 dan masih 3 orang. Masih 3 orang dari 20. Saya berharapnya ke depan itu angkatan saya semakin kuat dan semakin intim gitu ya, untuk saling berkoordinasi, saling berjalan bersama, saling mendukung dalam panggilan. Sehingga kami tiga-tiganya ini sudah cukup 3 aja yang jadi imam begitu. Harapannya begitu. Amin. Ya. Amin. Amin. Amin dulu, amin. Ya, rasanya Kalau dari saya untuk teman-teman angkatan saya tingkat 4 ini jangan lupa skripsi selesai. Bulan depan kumpul. Skripsi selesai, ujian selesai supaya nanti bisa pembaruan kaul lalu juga melanjutkan ke praktek pastoral. Nah, di situ tantangan akan semakin banyak, tetap kuat, tetap bercanda-bercanda, jangan lupa serius. Jangan bercanda. Apa aja. Oke, terima kasih banyak Frater Sanges, Frater Matias, Frater Felix, dan Frater Abraham. Frater Sanges, tadi kan sempat sudah bertukar baju nih kita ya. Oh iya, tukar, minjem baju. Pinjam baju, ya, pinjam baju. Nah, ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami, dari Komsos Paroki Salib Suci. Ada baju nih, Sobat Komsos. Kita kasih kenang-kenangannya ke Frater Sanges biar teringat terus ya. Amin. Biar Komsos Paroki Salib Suci punya cabang di SPD. Oh iya. Cabang Surya Wacana gitu ya. Ini nanti bisa dibuat foto ya, Frater. Oke. Dipakai dulu ya. Dibuat dulu, Frater. Ya. Buka, yuk. Dengan ini resmi dibuka. Cabang baik dong. Komsos Paroki SS cabang SPD Malang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Frater sudah berkenan hadir di sini membawa cahaya bagi kami yang mungkin sudah mulai redup, dikobarkan lagi, yang sudah berkorban lebih berkorban lagi ke sesama ya, ke teman-teman yang memang membutuhkan cahaya-cahaya kecil kami. Demikian Sobat Komsos, bincang-bincang bersama dengan Frater dari SPD Surya Wacana. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Berkah dalam. Berkah dalam.